channel YouTube aku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah tentang perawatan kritis lagi. Nah, akan ada 3 topik yang saya bahas. Topik yang pertama itu ada akuntabilitas perawat kritis. Yang kedua itu teknologi dalam keperawatan kritis, dan yang ketiga keperawatan holistik, alternatif, dan komplementer dalam keperawatan kritis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi akuntabilitas perawat kritis itu artinya itu dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakannya. Nah, akuntabilitas ini mengandung 2 komponen utama. Yang pertama itu ada tanggung jawab, dan yang kedua itu ada tanggung gugat. Yang artinya tindakan yang dilakukan perawat itu dilihat dari praktik perawatannya, dari kode etiknya, dan dari undang-undang. Nah, akuntabilitas ini dimulai dari tingkat individu, tingkat institusi, tingkat profesional, dan tingkat sosial. Nah, tingkat individu atau pasien ini, akuntabilitas itu direfleksikan dalam proses pembuatan keputusan, etika perawat, kompetensi, komitmen, dan integritas. Sedangkan dari tingkat institusi, akuntabilitas ini direfleksikan dalam pernyataan falsafah dan tujuan bidang keperawatan atau audit keperawatan. Terus tingkat profesional, akuntabilitasnya itu direfleksikan dalam standar praktik keperawatan. Terus yang selanjutnya itu tingkat sosial, akuntabilitasnya itu direfleksikan dalam bidang undang-undang yang mengatur praktik perawatan. Nah, terus yang kedua, teknologi dalam keperawatan kritis. Nah, teknologinya itu ada ICU atau disingkat juga dengan Intensive Care Unit, yaitu merupakan area kegiatan medis atau salah satu ruang atau unit yang ada di rumah sakit, di mana pasien itu mendapatkan monitoring yang sangat ketat dengan tujuannya itu untuk merawat pasien yang sangat membutuhkan perawatan dan dalam kondisi yang parah, sehingga perawatan ICU itu adalah ruang untuk perawatan yang cocok, dan perawat di ICU itu juga harus perawat yang sudah terlatih secara khusus. Terus ruang ICU ini ditujukan untuk observasi dan melakukan terapi kepada pasien yang menderita atau yang mempunyai penyakit yang mengancam nyawa, sehingga dibutuhkan perawatan yang cepat, tepat, dan cermat, serta aman secara holistik, baik pada bio, psiko, sosial, spiritual, budaya, dan politik. Nah, hal ini nih penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga itu ada keperawatan holistik, alternatif, dan komplementer dalam keperawatan kritis. Nah, yang pertama keperawatan holistik. Keperawatan holistik itu adalah praktik perawatan yang menekankan pada penyembuhan healing dari manusia secara utuh, yang meliputi aspek dari badan, jiwa, dan pikiran. Nah, perawatan holistik ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dari individu, dari masyarakat, dan dari lingkungan. Terus yang kedua, alternatif dan komplementer. Terapi komplementer itu adalah cara untuk menangani penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau pengobatan lain selain pengobatan medis. Nah, terapi komplementer itu dilakukan dengan bekerja sama dengan anggota medis yang lainnya, seperti dokter, tim gizi, dan yang lainnya. Nah, perawatan terapi komplementer ini juga dimasukkan ke dalam rencana perawatan atau ke dalam ASKEP. Nah, dalam memberikan terapi komplementer ini, perawat itu harus memahami dan bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan terapi, mengetahui status perkembangan pasien, dan kompeten dalam memberikan terapi komplementer ini. Nah, ada beberapa intervensi atau tindakan yang dilakukan perawat
di keperawatan kritis dalam mengatasi kecemasan, yaitu yang pertama itu mempromosikan istirahat dan tidur, yang kedua itu membina kepercayaan, yang ketiga memberikan informasi, yang keempat melatih kepekaan budaya, yang kelima menghadirkan perawat, yang keenam mengajarkan teknik kognitif, yang ketujuh imaginary, yang kedelapan latihan relaksasi, kesembilan pernafasan dalam, kesepuluh terapi musik, ke-11 humor, ke-12 pijat, ke-13 aromaterapi, ke-14 terapi sentuhan, ke-15 terapi energi, ke-16 itu meridian atau psikologi energi, dan yang terakhir 17 yaitu terapi spiritual. Nah, ada 4 tahapan kegiatan keperawatan untuk mengatasi kecemasan pada pasien keperawatan kritis. Yang pertama itu menstabilkan kondisi pasien pada saat pasien itu dalam keadaan kritis. Yang kedua itu memberikan bantuan dengan menilai gejala serta respon coping dari pasien. Dan yang ketiga, memperkuat perilaku adaptif pasien dan menonjolkan fungsi pasien yang masih baik. Dan yang terakhir atau keempat, menerapkan strategi untuk promosi kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.